Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raino Sutantri dengan NIM 24073116. Saya ingin mempresentasikan tentang alat-alat otomotif yang ada di workshop. Workshop otomotif adalah tempat yang penuh dengan berbagai macam alat yang sangat penting untuk melakukan pekerjaan perbaikan, perawatan, dan modifikasi kendaraan. Alat-alat ini dirancang untuk menangani berbagai tugas yang membutuhkan keakuratan, kekuatan, dan ketahanan. Mari kita bahas beberapa alat yang bisa ditemukan di workshop otomotif. Yang pertama, palu, yaitu multifungsinya digunakan untuk memukul, melepaskan, dan membentuk logam. Dapat digunakan untuk menghancurkan benda, memasang paku, atau mengencangkan komponen. Penting, salah satu alat paling dasar dan penting di workshop otomotif. Berbagai jenis palu tersedia termasuk palu karet, palu bola, dan palu godam. Yang kedua yaitu tang. Mencengkram digunakan untuk memegang, memutar, atau menaikkan benda. Berbagai jenis tang tersedia seperti tang jepit, tang potong, dan tang kombinasi. Memotong. Tang potong digunakan untuk memotong kawat, kabel, atau komponen kecil. Yang ketiga, mengencangkan. Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memutar, dan memotong serbaguna untuk digunakan di bengkel. Yang ketiga yaitu kikir. Satu, menghaluskan. Digunakan untuk menghaluskan, membentuk, dan membersihkan permukaan logam. Yang kedua, menajamkan. Kikir dapat digunakan untuk menajamkan pisau, gergaji, atau alat potong lainnya. Yang ketiga, membentuk. Kikir dapat digunakan untuk membentuk logam menjadi bentuk yang diinginkan. Yang keempat, gunting. Digunakan untuk memotong lembaran logam tipis. Yang kedua, terdiri dari dua bilah tajam yang saling silang. Yang ketiga, sering digunakan untuk membuat lubang atau memotong pada logam tipis. Yang kelima, pisau. Satu, memotong. Pisau dapat digunakan untuk memotong kabel, plastik, atau bahan lainnya. Yang kedua, mengupas. Pisau dapat digunakan untuk mengupas kabel atau memotong isolasi. Yang ketiga, menghaluskan. Pisau dapat digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu atau plastik. Yang keenam, pelumasan dan penembus. Palu penembus. Satu, membuat lubang. Palu penembus digunakan untuk membuat lubang pada logam tipis. Yang kedua, menghasilkan lubang. Palu menembus memiliki ujung yang tajam dan digunakan untuk bersama dengan pons. Yang ketiga, memasang. Setelah membuat lubang, palu pelumas dapat digunakan untuk memasang rivet atau paku keling. Yang ketujuh, bolt ekstraktor. Yang satu, menghasilkan baut. Bolt ekstraktor digunakan untuk menghasilkan baut yang rusak atau macet. Yang kedua, penggunaan bolt ekstraktor bekerja dengan cara menggenggam baut atau yang rusak untuk melepaskannya. Yang ketiga, penting. Sangat berguna saat baut tidak dapat dilepaskan dengan alat-alat biasa. Yang kedelapan, alat spesialis. Satu, kunci. Kunci momen digunakan untuk mengencangkan baut dan mor dengan torsi yang tepat. Yang kedua, tang. Tang khusus seperti tang menjepit kabel, tang pembuka kabel, dan tang penarik digunakan untuk menangani pekerjaan yang lebih spesifik. Yang ketiga, pemutar. Pemutar baut listrik memberikan torsi yang lebih tinggi untuk pekerjaan yang membutuhkan kekuatan yang besar. Sekian dari presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.